Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Nur Aini Budi Astuti, SPMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Pertanian yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk presentasi. Saya Siskana Sofia yang bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok 5 kali ini, di mana kelompok kami akan mempresentasikan tentang kebudayaan dan masyarakat. Tentunya pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya Baniatun Hasanah sebagai presentator, dan kenalin juga rekan saya lainnya Jihan Risti, Ceril Kat Runada, dan Safira Putri. Baik, saya Baniatun Hasanah dengan NIM 2310222011 sebagai presentator dari kelompok 5 Sosiologi Pertanian. Sekarang kita akan membahas tentang kebudayaan dan masyarakat, di mana kebudayaan dan masyarakat ini terbagi atas 6 bagian. Yang pertama, pengertian kebudayaan dan masyarakat. Yang kedua, unsur-unsur kebudayaan. Yang ketiga, fungsi kebudayaan bagi masyarakat. Yang keempat, sifat hakikat dan kebudayaan. Yang kelima, kepribadian dan kebudayaan. Dan yang keenam, gerak kebudayaan. Sekarang kita masuk kepada materi pertama, yaitu pengertian kebudayaan dan masyarakat. Melvis dan Bronislaw mengemukakan arti kebudayaan berarti segala sesuatu yang terdapat di dalam masyarakat, ditentukan adanya oleh kebudayaan yang dimiliki masyarakat itu. Kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, budaya, merupakan bentuk jamak kata budi yang berarti budi atau akal. Kebudayaan dapat juga diartikan hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal. Istilah culture berasal dari bahasa Latin colore yang berarti mengolah dan mengerjakan. Nah, sekarang kita masuk kepada unsur-unsur kebudayaan. Kebudayaan setiap bangsa atau masyarakat terdiri dari unsur-unsur besar maupun unsur-unsur kecil. Kepentingan ilmiah dan analisisnya diklasifikasikan dalam unsur-unsur pokok atau besar kebudayaan disebut dengan culture universal. 7 unsur kebudayaan yang dianggap sebagai culture universal yaitu: yang pertama, peralatan dan perlengkapan hidup manusia, pakaian, perumahan, alat-alat rumah tangga, alat-alat produksi, dan lainnya. Yang kedua, mata pencarian hidup dan sistem-sistem ekonomi, pertanian, peternakan, sistem produksi, sistem distribusi, dan sebagainya. Yang ketiga, sistem kemasyarakatan, sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, sistem perkawinan. Yang keempat, bahasa, yaitu secara lisan maupun tertulis. Yang kelima, kesenian, seni rupa, seni suara, seni gerak, dan sebagainya. Yang keenam, sistem pengetahuan. Yang ketujuh, religi, yaitu sistem kepercayaan. Selanjutnya ada fungsi kebudayaan bagi masyarakat. Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar, bermacam-macam kekuatan yang harus dihadapi masyarakat, memerlukan kepuasan yang di bidang material maupun spiritual. Ada 6 fungsi kebudayaan. Yang pertama, kebudayaan dapat meningkatkan rasa nasionalisme ke masyarakat yang memiliki budaya tersebut. Yang kedua, kebudayaan dapat menimbulkan rasa toleransi serta empati dari masyarakat. Yang ketiga, kebudayaan dapat menjalin sosialisasi. Yang keempat, kebudayaan juga berfungsi sebagai media belajar. Yang kelima, kebudayaan berfungsi sebagai penentu batas. Yang ketujuh, budaya berfungsi untuk mengabaikan rasa identitas pada anggota kelompoknya. Selanjutnya, budaya berfungsi untuk memfasilitasi lahirnya komitmen pada suatu hal yang lebih besar dari kepentingan individu anggota kelompok masyarakat tersebut. Selanjutnya, kebudayaan berfungsi untuk dapat meningkatkan kemantapan pada sistem sosial di masyarakat. Dan yang terakhir, kebudayaan bertindak sebagai sebuah mekanisme sebagai pembuat makna maupun kendali yang dapat menuntun dan membentuk sikap dan perilaku individu. Kita masuk kepada materi keempat, yaitu sifat hakikat kebudayaan. Sifat hakikat kebudayaan adalah ciri setiap kebudayaan. Tetapi bila seseorang hendak memahami sifat hakikatnya yang esensial, terlebih dahulu harus memecahkan pertentangan-pertentangan yang ada di dalamnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, di dalam pengalaman manusia, kebudayaan bersifat universal, akan tetapi perwujudan kebudayaan mempunyai ciri-ciri khusus yang sesuai dengan situasi maupun lokasinya. Masyarakat dan kebudayaan merupakan suatu dui tunggal yang tidak dapat dipisahkan. Hal itu mengakibatkan setiap manusia mempunyai kebudayaan. Dengan lain perkataan, kebudayaan bersifat universal, atribut dari setiap masyarakat di dunia ini. Yang kedua, kebudayaan bersifat stabil di samping juga dinamis, dan setiap kebudayaan mengalami perubahan-perubahan yang kontinu.
Setiap kebudayaan pasti mengalami perubahan atau pengembangan-pengembangan. Hanya kebudayaan yang mati saja yang bersifat statis. Seringkali suatu perubahan dalam kebudayaan tidak terasa oleh anggota-anggota masyarakat. Yang ketiga, kebudayaan mengisi serta menentukan jalannya kehidupan manusia. Walaupun hal itu jarang disadari oleh manusia sendiri, gejala tersebut secara singkat dapat diterangkan dengan penjelasan bahwa walaupun kebudayaan merupakan atribut manusia, namun tak mungkin seorang mengetahui dan meyakini seluruh unsur kebudayaannya. Ketiga, pada umumnya generasi muda dianggap sebagai individu-individu yang cepat menerima unsur-unsur kebudayaan asing yang masuk melalui proses akulturasi. Sebaliknya, generasi tua dianggap sebagai orang-orang yang sukar menerima unsur baru. Hal ini disebabkan karena norma-norma yang tradisional sudah mendarah daging atau menjiwai, sehingga sukar sekali untuk menerima norma-norma yang sudah demikian resepnya dalam jiwa generasi tua tersebut. Yang keempat, suatu masyarakat terkena proses akulturasi, selalu ada kelompok individu-individu yang sukar sekali atau bahkan tak dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Proses akulturasi yang berjalan dengan baik dapat menghasilkan integrasi antara unsur-unsur kebudayaan asing dengan unsur-unsur kebudayaan sendiri. Unsur-unsur asing diterima tentunya terlebih dahulu mengalami proses pengolahan. Misalnya, sistem pendidikan di Indonesia untuk mengalami besar diambil dari unsur-unsur kebudayaan barat, akan tetapi sudah disesuaikan serta diolah sedemikian rupa, mustahil timbul kegoncangan kebudayaan sebagai akibat masalah-masalah yang dijumpai dalam proses akulturasi. Kegoncangan kebudayaan terjadi apabila masyarakat mengalami disorientasi dan frustasi, di mana muncul perbedaan yang tajam antara cita-cita dengan kenyataan yang sesuai dengan terjadinya perpecahan-perpecahan di dalam masyarakat tersebut. Materi kelima, yaitu kepribadian dan kebudayaan. Masyarakat dan kebudayaan sebenarnya merupakan perwujudan abstraksi perilaku manusia. Kepribadian mewujudkan perilaku manusia dapat dibedakan dengan kepribadiannya, karena kepribadian merupakan latar belakang perilaku yang ada dalam seorang individu. Kekuatan kepribadian bukan terletak pada tanggung jawab ataupun pada tanggung jawab terhadap suatu keadaan, akan tetapi justru pada kesiapannya di dalam memberikan tanggapan dan respon. Sebenarnya, kepribadian merupakan organisme faktor-faktor biologis, psikologi, dan sosiologis yang mendasari perilaku individu. Kepribadian mencakup kebiasaan-kebiasaan, sikap, dan sifat lain yang khas dimiliki seorang yang berkembang apabila orang tadi berhubungan dengan orang lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kepribadian sebagai berikut. Yang pertama, faktor biologis. Faktor-faktor biologis dapat mempengaruhi kepribadian secara langsung. Misalnya, seseorang yang mempunyai badan yang lemah secara fisik dapat mempunyai sifat rendah diri yang besar. Yang kedua, faktor psikologis. Faktor psikologis yang dapat mempengaruhi kepribadian adalah unsur temperamen, kemampuan belajar, perasaan, keterampilan, keinginan, dan lain sebagainya. Tipe-tipe kebudayaan khusus yang nyata mempengaruhi bentuk kepribadian, yakni sebagai berikut. Yang pertama, kebudayaan khusus atau dasar faktor kedaerahan. Di sini dijumpai kepribadian yang saling berbeda antara individu yang merupakan anggota suatu masyarakat tertentu. Yang kedua, perbedaan anak yang dibesarkan di kota dan di desa. Anak yang dibesarkan di kota cenderung lebih mudah menonjolkan diri mereka kepada semua orang dan mudah terbuka, sedangkan anak yang tinggal di desa cenderung lebih percaya diri dan mempunyai sikap menilai. Yang ketiga, kebudayaan khusus kelas sosial di dalam setiap masyarakat yang dijumpai di lapisan sosial. Karena setiap masyarakat mempunyai sikap menghargai yang tertentu terhadap bidang-bidang kehidupan yang tertentu pula. Masing-masing kelas sosial punya kebudayaan masing-masing yang menghasilkan kepribadian tersendiri pula pada setiap diri anggota-anggotanya. Yang keempat, kebudayaan khusus atau dasar agama juga mempunyai pengaruh besar di dalam pembentukan kepribadian seorang individu. Bahkan, adanya berbagai mazhab dalam suatu agama pun melahirkan pula kepribadian berbeda-beda di kalangan umatnya. Yang kelima, kebudayaan berdasarkan profesi pada pekerjaan dan keahlian juga memberikan pengaruh yang besar bagi kehidupan pribadi seseorang. Inti kebudayaan setiap masyarakat adalah sistem nilai yang diambil oleh masyarakat, pendukung kebudayaan bersangkutan. Karena sistem nilai tersebut bersifat abstrak, bahkan sangat abstrak,
maka perlu diketengahkan beberapa indikator nilai, yaitu yang pertama konsepsi mengenai hakikat hidup, yang kedua konsepsi mengenai hakikat karya, yang ketiga konsepsi mengenai hakikat waktu, yang keempat konsepsi mengenai hakikat lingkungan alam, yang kelima konsepsi mengenai nilai-nilai tersebut. Misalnya yang positif dikonkretkan ke dalam norma-norma. Norma-norma tersebut merupakan patokan atau pedoman perilaku orang secara pantas. Nah, materi yang terakhir yaitu gerak budaya. Gerak kebudayaan adalah gerak manusia yang hidup di dalam masyarakat yang menjadi wadah kebudayaan tadi. Gerak masyarakat terjadi sebab adanya pengadalan hubungan-hubungan dengan manusia lainnya. Artinya, karena terjadi hubungan antar kelompok manusia di dalam masyarakat. Akulturasi terjadi bila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan yang tertentu dihadapkan pada unsur-unsur suatu kebudayaan asing yang berbeda. Sedemikian rupa hingga membuat unsur-unsur kebudayaan asing itu dengan lambat laun diterima dan diolah di dalam kebudayaan sendiri, tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan sendiri. Beberapa masalah yang menyangkut proses akulturasi adalah yang pertama, unsur-unsur kebudayaan asing manakah yang mudah diterima, yang kedua, unsur-unsur kebudayaan asing manakah yang sulit diterima, yang ketiga, individu-individu manakah yang cepat menerima unsur-unsur baru, dan yang keempat, ketegangan-ketegangan apakah yang timbul sebagai akibat akulturasi tersebut. Pada umumnya, unsur-unsur kebudayaan asing yang mudah diterima adalah unsur-unsur kebudayaan kebendaan seperti alat peralatan yang terutama sangat mudah dipakai dan dirasakan sangat bermanfaat bagi masyarakat yang menerimanya. Contohnya adalah alat tulis-menulis yang banyak dipergunakan orang Indonesia yang diambil dari unsur kebudayaan Barat. Yang kedua, unsur-unsur yang terbukti membawa manfaat besar, misalnya radio transistor yang banyak membawa kegunaan terutama sebagai alat mass media. Yang ketiga, unsur-unsur yang mudah disesuaikan dengan keadaan masyarakat yang menerima unsur-unsur tersebut, seperti mesin penggiling padi yang dengan biaya murah serta pengetahuan teknis yang sederhana dapat digunakan untuk melengkapi pabrik-pabrik penggilingan. Yang kedua, yaitu unsur-unsur kebudayaan yang sulit diterima oleh masyarakat adalah misalnya yang pertama, unsur-unsur yang menyangkut sistem kepercayaan seperti ideologi, falsafah, hidup, dan lain-lain. Yang kedua, unsur-unsur yang dipelajari para taraf. Pertama, proses bersosialisasi. Contohnya yang paling mudah adalah soal makanan pokok suatu masyarakat. Nasi sebagai makanan pokok, sebagian besar masyarakat Indonesia suka sekali diubah dengan makanan pokok lainnya. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kalau ada kata yang salah dalam penyampaian, kami mohon maaf. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.